Kenapa kita kudu bersyukur sama Allah? Apa pentingnya kita bersyukur sama Allah? Kata Imam Ghazali, wa innama yalzamu kadzalik li amrayni. Setidak-tidaknya ada dua faktor mengapa kita penting memanjatkan pujian dan kesyukuran kepada Allah. Dan syukur itu bukan sekedar alhamdulillah, sikap hati yang melahirkan mulut alhamdulillah, yang melahirkan tangan berbuat kebaikan, yang melahirkan kaki melangkah ke tempat yang baik, yang melahirkan mata memandang yang baik, yang melahirkan telinga mendengar yang baik-baik, yang melahirkan lidah bertutur yang baik-baik. Itulah asli syukur. Kalau alhamdulillah baru secuil dari pujian, belum kesyukuran. Sebab syukur itu adalah sarful abdi ala jami'i ma an'amallahu ta'ala alaihi, mendayagunakannya seorang hamba seluruh nikmat yang Tuhan berikan. Dan itulah kesyukuran yang sesungguhnya. Mengapa kita kudu bersyukur sama Allah? Apa pentingnya kita bersyukur sama Allah? Penting kita bersyukur. Syukur apa aja. Sahabat Nabi di depan Nabi bilang alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'alani musliman wa ja'alani min ummati sayyidil mursalin. Terima kasih Allah, saya jadi muslim, dan terima kasih saya jadi umatnya Nabi Muhammad. Terima kasih. Begitu. Bersyukur jadi muslim. Nih, orang bukan kita iman yang megangnya, terserah Allah. Allah itu muqallibul qulub, tukang bolak-balikin hati. Begitu. Terserah Allah. Gitu. Enggak ngaruh. Terserah. Maka pentingnya kesyukuran ada dua faktor. Kita kudu bersyukur sama Allah. Pertama, lidawamin ni'matil azimah, untuk ngekelin, untuk melanggengkan nikmat itu biar enggak lari dari kita. Begitu. Kata Imam Ibnu Athaillah dalam hikamnya, faman syakaraha faqad qayyadaha bi'iqaliha. Siapa yang bersyukur terhadap nikmat itu, maka sungguh dia telah menyancang nikmat itu dengan tambang yang kuat. Wa man lam yashkurin ni'am faqad ta'arrada li zawaliha. Siapa yang tak pandai bersyukur, maka dia sebetulnya sedang berupaya untuk melepaskan nikmat itu dari dirinya. Maka yang pertama, alasan pentingnya kesyukuran sama Allah supaya nikmat yang ada lestari, langgeng, abadi, kagak hilang. Itu kesyukuran. Kedua, kenapa perlu bersyukur? Supaya diberikan tambahan nikmat yang belonan ada. Itu bersyukur. Jadi syukur itu dua hal. Mengapa penting bersyukur? Satu, agar nikmat kagak kabur,
langgeng, abadi, lestari. Kedua, agar ditambahin lagi nikmat yang lain. Bersyukur. Begitu. Emang apa nikmat supaya langgeng? Sebab kesyukuran itu adalah tambang pengikat nikmat. Jadi pengikat nikmat itu syukur. Dengan kita bersyukur sama Allah, nikmat abadi. Dengan kita bersyukur sama Allah, nikmat langgeng. Bila kita tak pandai bersyukur, maka nikmat akan hilang dari kita dan diberikan kepada mereka yang pandai bersyukur. Itulah Ibnu Athaillah juga mengutip. Dia kan belakangan 709 wafat Ibnu Athaillah. Artinya abad ke-7 dia. Al-Ghazali wafat 505, 200 tahun. Kurang lebih begitu. Maka kalimat Al-Ghazali kemudian dibuat sebuah puisi dengan bahasa sastra yang tinggi. Man lam yashkurin ni'am faqad ta'arrada li zawaliha wa man syakaraha faqad qayyadaha bi iqaliha. Begitu hikam. Ngutip dari Al-Ghazali kata-katanya semuanya para belakang. Dengan bersyukur nikmat abadi, dengan bersyukur nikmat langgeng, dengan tidak bersyukur nikmat hilang, dengan tidak bersyukur nikmat akan punah dan pergi dari kita. Begitulah. Maka siapa yang nikmatnya pengen abadi, kudu bersyukur. Mana dalilnya? Yang membuat nikmat itu kabur gara-gara kurang pandai bersyukur? Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran menyatakan, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Orang kata nasib, salah. Sesungguhnya Allah tidak merubah nasib, nggak ada. Di tafsir kitab mana aja mak tu nasib, nikmat maknanya. Mak tu nikmat. Ada Syekh Singkiti, kitab tafsirnya Adwaul Bayan, tafsir Quran bil Quran. Quran itu kalau global nanti diperinci, kalau tidak dimengerti mujmal maka ditafsir. Dalam ayat yang lain, wadzalika bi anna Allah lam yughayyir ni'matan an'amaha. Ni'mat. Jadi innallaha, sesungguhnya Allah, la yughayyiru ma biqaumin, kagak bakal ngerobah tuh ngilangin nikmat yang ada pada satu bangsa sehingga bangsa itu ngerubah nikmat itu sendirinya. Bila bangsa itu nikmat yang diberikan disyukuri, nggak bakalan hilang. Bila kemudian nikmat itu kagak disyukuri, pastikan hilang. Tuh bangsa, kalau bangsa ngomong negara, panjang dah kalau ngomong negara, kelamaan kita usulnya, ngomongin diri. Kalau kita pengen rambutnya nggak beruban, dari kecil jangan maksiat. Sebab yang membuat rambut jadi putih karena pegel pala kita sama kelakuan kita. Aduh, begitu. Maka dari hitam berubah jadi putih. Di pintu keluar ziarah ke Nabi. Atau sekarang nih pintu mau masuk menuju Raudhah sekarang, disitulah dikubur Imam Abu Suja Ahmad bin Husain al-Asfahani. Di pintu itu
umurnya 180 tahun, nggak ubah. Gigi aja nggak rontok, nggak kayak kita. Kaki nggak ada, uratnya pada asem, nggak ada. Ditanya, limada, kenapa? Saya jaga dari kecil, dari maksiat, maka Allah jaga juga dari berbagai yang kayak orang-orang. Begitu. Dijaga. Kesyukuran. Kesyukuran. Maka saya kalau ada kawan-kawan dagang tuh, ngeluh bisnisnya menurun, pasti yang saya tanya pertama, bagaimana dengan zakat? Bukan sedekah nih, bukan sedekah. Saya nggak nanya tahajudmu, saya tanya sholat subuhmu. Begitu. Tahajud mau sunnah, begitu. Saya tahajud 1 rakaat, nggak penting. Subuh sholatnya kagak, nggak ada hitungannya. Saya sedekah, bukan sedekah, zakat. Begitu. Itu pasti yang kita tanya, karena tahapannya ke sana. Hilangnya nikmatnya dapat treble ini. Itu mesti gitu. Kata Allah dalam Al-Quran, Allah enggak bakal ngilangin nikmat selama si hamba tidak ngilangin nikmat itu. Jadi yang membuat nikmat hilang ya kita. Hakikatnya Allah gara-gara tak pandai bersyukur. Tak pandai bersyukur. Mungkinlah kayak kita punya negeri begitu, kayak begini orang ribut mulu, ya karena kita kurang pandai bersyukur. Saya berharap tuh dari dulu, nggak tahu siapa yang bisa bantuin. Partai gak usah banyak lah, 2 aja, partai merah sama partai putih. Kan merah putih itu bendera itu 2 aja, 1 jadi penguasa, 1 jadi pengawas, 1 jadi pengawas, 1 jadi penguasa. Enak, stabil gitu. Yang kayak begini nih Amerika, partai dari tahun 2 aja stabil, program bernegaranya enak, nggak gontok-gontokan 2. Begitu 2 aja, nggak usah banyak, partai itu 2 begitu. Dan saya berharap secara jujur, nggak tahu siapa yang bisa. NU jadi partai, Muhammadiyah jadi partai. Saya pengen NU jadi partai, udah duduk aja, jangan jadi ormas, duduk aja jadi partai. Akur Datuk Muhammadiyah NU gabung jadi satu, namanya koalisi. Udah menang mulu 7 tahun. Begitu, orang 2/3 Muslim, banyak 87%. Dan kalau nggak NU Muhammadiyah, maka tahun ini presidennya NU, wapresnya Muhammadiyah. Tahun depan presidennya Muhammadiyah, wapresnya NU. Terus saja, nggak puyeng bernegara, enak. Jangan kayak begini, begitu nggak usah jadi ormas saja, akhirnya liar kemana-mana. Gontok-gontokan aja, beda partai doang, jadi ribet. Padahal diizinkan juga untuk begitu. Jadi enak, jadi biar bahagia, balik aja. Jadi nggak repot, negara juga enak. Gitu, kalau nggak Muhammadiyah udah yang mimpin, kalau NU Muhammadiyah udah enak lah. Begitu enak. Gitu, sidang isbat juga nggak ribut-ribut amat di bawahnya. Nah, dan koalisi gitu, udah enak dah. Begitu. Dan bernegaranya biar muncul keadilan sosial. Kayak begitu enak. Jangan banyak. Kalau banyak kayak begini, ya repot. Begitu duit negara. Kalau partai 2, 1 partai disumbang, gak usah banyak, 1 miliar oleh negara. 2 partai 2 miliar, masih banyak. Kalau 17 miliar, itu kalau 1 miliar. Kalau 1 triliun, tinggal itu. Kan banyak duit. Coba tuh buat beli cendol, yang ngaji malam Kamis kan lumayan. Biar nggak puyeng-puyeng. Sebagai kesyukuran dari rule nikmat kemerdekaan. Begitu. Cuman siapa tuh
Yang bisa kayak begitu tuh membalikin, jangan begitu. Enak. Jadi nggak banyak kong-kaling. Begitu. Dua doang. Jadi enak. Ada bawang merah, ada bawang putih. Gitu. Kalau ini kan nggak jelas. Ada yang depannya enggi, di belakang enggak. Susah. Banyak partai. Uyang. Begitu kita. Kesyukuran. Supaya apa? Supaya nikmat nggak hilang dari diri kita. Bersyukur sama nikmat tuh. Bersyukur. Kalau kita bersyukur, nikmatnya bakal dijaga sama Allah. Jadi kalau kita punya nikmat hilang, maka karena kita kurang pandai bersyukur. Itu aja. Sebab Allah nggak bakal ngilangin nikmat selama si hamba tidak ngerobahnya dengan tidak bersyukur. Artinya Allah nggak bakal ngilangin nikmat asal kitanya maka dengan kita tidak bersyukur itulah nikmat jadi hilang. Jangan salah. Jangan salah. Maka cara menyebutnya inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Jadi nikmat yang Allah berikan kepada satu bangsa enggak bakal dicabut selama hamba tidak meminta dicabut dengan tidak bersyukur. Sebab waman syakaraha faqad qayyadaha biiqaliha. Siapa pandai bersyukur sebetulnya lagi ngikat nikmat supaya tidak hilang nikmat. Begitu. Bila kaki kita banyak penyakit, diingat-ingat dulu-dulu jalan kemana, bongkaran Tanah Abang, ke Perumpung, Tegal Rotan, Pondok Serut jalan juga, gitu. Nggak jelas paru dah, begitu. Ya sekarang ini sisa-sisa kemarin, alhamdulillah udah main ke masjid. Coba kalau masjid Tegal Rotan, kan malu juga kalau tiduran di sono ya kan. Allah kan baik. Begitulah saudara. Satu dalilnya. Dua, fakafarat bi an'umillah fa'adzaqaha Allah libasal ju' wal khawfi. Fakafarat bi an'umillah, maka itu negeri kufur terhadap nikmat-nikmat Allah. Kufur. Lihat bangsa Saba, begitu laqad kana li sabain fi maskanihim ayah jannatani an yaminin washimal. Apa yang dituntut? Kulu mir rizqi rabbikum washkurulah. Washkurulah. Akhirnya enggak mau, fa'aradu. Enggak mau. Fa'arsalna alaihim sailal 'arim wa baddalnahum jannatai ukulin khamtin min sidrin qalil. Apa itu ujungnya? Itulah itu bangsa Saba. Apa aja nikmat besar. Begitulah ada satu kampung lagi, satu negeri yang tidak. Negeri apa ini? Kala itu dalam satu tafsirnya adalah negeri Makkah. Bagaimana tidak bersyukur ada Nabi Muhammad kala itu? Akhirnya fa'adzaqahallahu libasal ju' wal khawf. Allah kasih kelaparan. Allah kasih rasa ketakutan, kecemasan. Negeri yang tidak pandai bersyukur. Meski negeri itu berlimpah ruah harta kekayaan negerinya, kekayaan alamnya, tapi penduduknya kekhawatiran. Yang diomongin oligarki kayak Tuhan. Kenapa? Karena kurang pandai bersyukur. Yang ada lapar. Yang ada ketakutan. Gara-gara kurang pandai bersyukur. Orang yang kurang pandai bersyukur, Allah akan kasih musibah. Bagaimana musibahnya?
Kelaparan. Kenapa kelaparan? Kurang duit. Kenapa kurang duit? Usahanya mencret. Mencret apa macet sih? Ya begitu dah. Wal khauf. Kenapa ketakutan? Jadi banyak ketakutan. Karena kurang pandai bersyukur. Orang yang pandai bersyukur biasanya. Berarti kalau kita pandai bersyukur, Allah berikan kita kekenyangan. Allah berikan kita keamanan. Kalau pandai bersyukur. Karena kita kurang bersyukur, Allah kasih ditimpakan kelaparan. Maknanya nikmatnya hilang. Jadi kelaparan. Negeri sendiri susah cari kerja. Maksudnya orang asing, ya kan kita kagak bersyukur. Kalau bersyukur ya enggak. Kitanya kurang bersyukur. Kita harus bersyukur atas nikmat yang Allah berikan, nikmat merdeka. Itu nikmat. Sudahkah kita pernah mensyukuri nikmat kemerdekaan? Cara bersyukurnya dengan bagaimana? Dengan kita berpesta pora, mabuk-mabukan, yang enggak. Apakah begitu terima kasih sama pahlawan yang darahnya dibuang? Dipikirin. Bersyukurnya bagaimana? Cara mensyukuri nikmat kemerdekaan. Begitu kan satu bangsa, ini bangsanya, ini bangsanya, mengapa? Pakaian ini, kelaparan, ketakutan, penyebabnya kurang bersyukur. Mana lagi? Ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum. 3 ayat aja udah cukup. Udah banyak dalil untuk ngikat nikmat kudu syukur. Syukur itu melestarikan nikmat. Ma yaf'alullahu bi'adzabikum. Allah enggak bakal nyiksa Anda in syakartum jika Anda bersyukur. Jadi kalau ada azab maknanya kurang bersyukur. Allah enggak bakalan nyiksa kita kalau kita bersyukur. Beriman. Jadi Allah tidak bakal menyiksa hambanya yang mukmin, yang pandai bersyukur. Makin terus nikmatnya dikasih. Asal bersyukur. Dia dagang punya 1 kios jadi 2 kios. Dari 2 jadi 3. Asal bersyukur. Kalau sudah nggak bersyukur, udah dah bakalan hilang nikmatnya. Bersyukur. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam bersabda, apa kata Nabi? Inna linni'ami awabid. Nikmat itu liar. Kayak binatang di hutan belantara, liar. Ada kuda di Sumbawa namanya kuda liar. Nikmat itu liar. Nikmat itu punya karakter liar. Bagaimana biar enggak liar? Faqayidu habis syukri. Maka binatang tuh kudu dicomok hidungnya. Kalau hidungnya udah dicomok, ditariknya nurut. Maka caranya bersyukur. Banyak-banyak terima kasih sama Allah. Itu mau waktu susah, tahajud, nangis-nangis sama Allah, ya Rabb. Saya tahajud, ya Rabb. Tadinya saya mau 100 ini, Rabb. 100 Tuhan. Cuman kan hujan jadi bocor. Saya baru 2 rakaat kan kudu nadain air. Tadinya mau 100 ini, Tuhan, mau 100. Cuman kan bocor. Jadi 2, keganggu tahajud juga, kudu ngelatih. Berilah saya rezeki ya Allah, biar bisa dandanin rumah, biar enggak bocor. Jadi tahajud juga enak, bukan 100 bisa 200 ini. Udah rumahnya gedong ngorok. Ada nggak yang kayak begitu? Nggak ada, alhamdulillah.
Ini kurang pandai syukur ini. Waktu dia pakai lampu templok, damar kata orang, lampu kayak macam obor gitu, pakai minyak tanah, dia baca Quran aja, baru seain kena angin mati lagi, baru seayat kena angin mati lagi, ngeluh lagi. Tuhan, lihat kalau pakai lampu kayak begini mah tuh ngaji Quran juga ganggu. Padahal saya pengennya sejuk sih Tuhan. Kasihlah hamba uang biar bisa masang listrik. Kalau meteran listrik, lampu nggak mati-mati, angin gede juga. Udah dikasih listrik, mau bukannya baca penonton TV, ada nggak yang kayak begitu? Ya Allah, nggak ada, alhamdulillah. Jadi nikmat itu memiliki keliaran kayak binatang liar. Faqayyiduha bisyukri, ikat dengan kesyukuran, syukuri aja. Kalau kita bersyukur nggak bakal hilang nikmat, beneran. Mau orang lagu apa kayak orang, biarin, tambahin lagi, asal syukur. Jadi pentingnya syukur untuk melanggengkan nikmat. Begitu melanggengkan nikmat. Kedua, mengapa kita harus bersyukur? Supaya dikasih tambah. Berapa tambahannya? Minimal 3. Minimal 3 apa ya, 300%, 3 kali lipat tambahan. Allah nyatakan dalam Al-Quran, la in syakartum la azidannakum. La azidannakum itu ada lam, namanya lam taukid, ada nun azidan, nun namanya nun taukid, ada tasdid, namanya tasdid itu saqilatut taukid. Makanya Nabi bilang, mana kosomalun min sodaqah bal yazdad, ada lam, bal yazdad ada nun, bal yazdad ada tasdid, 300%. Kalau bersyukur, nikmat. Kalau Anda bersyukur dari nikmat yang diberikan oleh Tuhan dengan beriman yang benar, beramal soleh yang banyak, la azidannakum, ku tambahin, ditambahin, enggak di akhirat, di dunia ditambahin, di kubur ditambahin, di akhirat ditambahin. Kalau bersyukur, lihat tuh orang mancing, bagaimana kalau kailnya tidak dikasih umpan, kira-kira dimakan ikan enggak? Kenapa enggak? Kata ikan ente beli apa? Kata ikan apa? Ente beli. Kalau pengen dibagi Tuhan, syukur dulu dengan cara berbagi. Kalau lu berbagi, nanti Tuhan bagi lebih gede daripada yang lu bagi. Ikan aja paham antara pelet biasa sama keju kerak, ngerti kan? Begitu. Apalagi cacing yang nggak bayar, nanti kita betok dapat, atau betok enggak? Ya. Begitu. Bersyukur. Kalau bersyukur ditambahin, udah syukur aja. Pagi alhamdulillah kami masih dikasih hidup ya Allah, ini aja nikmat dari, udah syukur. Ntar dikasih gampang rezekinya. Syukur belum,
kopi. Nasi uduk. NU PKS nasi uduk plus ketupat sayur. Begitu. Nasi uduk. Alhamdulillah. Makasih. Mau tidur, makasih ya Allah. Kamu kasih hidup sampai ini malam. Saya yakin banyak kekurangan. Saya taubat dulu Tuhan. Sebelum makan malam, andai kau mau cabut, saya udah taubat. Tapi saya pengen melek lagi. Dengan taubat ini, moga besok pagi dikasih jalan kemudahan. Sebab istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum. Istighfar sebelum tidur. Minta sama Allah, itu sebelum tidur, ya Allah istighfarnya kalau dia nonton bola kalah, astagfirullah, jagoan gua kira menang, itu enggak ada ganjaran, enggak ada, kalah Allah. Bersyukur. Nanti ditambahin. Kenapa? Ketika syukur itu mengikat dan melestarikan nikmat, maka kesyukuran itu akan melahirkan nikmat yang lain sesuai janji Allah, la in syakartum la azidannakum. Bagaimana orang mensyukuri nikmat ngaji? Walladzina tadau, orang-orang yang beroleh hidayah kalau bersyukur, zadahum huda, tambahin lagi hidayah yang lain gara-gara kesyukuran. Orang dapat iman, dia bersyukur dengan iman, maka ditambahin lagi. Umurmu segitu-gitu aja tapi berkah. Usahanya mah begitu-begitu aja tapi berkah gara-gara bersyukur. Lihat orang dulu. Ini orang dulu. Kenapa bisa ngasih warisan? Banyak rumah-rumah yang ditempatin oleh kawan-kawan kita di Betawi, rumah warisan. Betul nggak? Kenapa? Karena mereka pandai bersyukur. Kalau dapat nikmat, orang dulu, mak beli sepeda, tar dulu, kita ziarah dulu keluar Batak, ziarah dulu ke Empang, ada yang ziarah ke Banten, ada yang ziarah ke Cirebon gitu, ziarah dulu ke Cirebon, syukur. Enggak kayak kita, maka mereka karena bersyukur keluar Batak, kalau bisa penikmat, kadang memakannya di makam wali, makannya bawa nasi dari rumah timbel, makan di sono. Kenapa syukur? Maka bisalah ninggalin warisan. Nggak kayak kita. Lagi susah nih dagang mencret. Ya Allah, wirid-wirid luar batang. Sampai merem. Kalau belum gol, udah gol nih. Ya Allah, Gucci, Puncak, Karangbolong, Anyar gitu. Emang begitu. Maka kita mau tetap susah. Karena salah cara bersyukur. Kakek orang dulu, coba perhatiin kakek nenek kita. Kalau dapat nikmat, ini orang Jawa tuh ada sedekah bumi, gitu. panen raya. Kita sedekah sama Dewi Sri. Ya sebenarnya Dewi Sri itu maksudnya bininya namanya Sri Wahyuni. Ya gitu. Ya syukur. Ya Allah. Syukur ya, nggak apa-apa. Syukur. Apa-apa. Allah bilang walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang yang berjihad, berjuang di agama kami, ngaji dideres, diulang-ulang, wis pasti cepet pinter. Sebab lanahdiyannahum, pakai lam, pakai tasdid, pakai cepet. Nggak kayak kita, namanya jiro, ngaji ditaruh begitu, pakbul ditepak ngebul gitu. Maklumlah 2 minggu kagak dibaca itu kitab, ketemu lagi 2 minggu begitu, akhirnya ngebul begitu.
Emang ada yang kayak begitu? Nggak ada. Insya Allah. Deres. Kalau nggak deres ilmu nggak nempel. Gimana itu tahu ini tahu itu? Ini deres. Kalau nggak deres nggak bisa. Dideres. Itu kayak duit aja kan, kalau dideres semua tahu kita ini 1.000, ini 2.000, ini 5.000, ini 10.000. Kan dideres, sering dipegang-pegang ya kan? Apal orang buta aja apal tahu. 2.000 nih kata orang buta karena sering ngederes. Maka kita orang dideres. Nikmat begitu disyukuri. Orang-orang yang bersyukur sama nikmat Allah, lanahdiyannahum subhan. Analogi sederhana begini. Seorang bos yang bijak bila melihat karyawannya benar-benar bersyukur pada posisi yang diberikan, maka akan dinaikin lagi jabatannya untuk naikin gajinya dia. Bos, karena dia layak untuk duduk di posisi itu menurut bos. Begitu Allah sebagai Tuhan yang maha bijaksana. Bila si hamba ini benar-benar syukur, malamnya benar-benar melek dan mendikir, maka Allah akan berikan nikmat-nikmat yang lain karena dia pantas dapetin itu. Kalau bersyukur melek begitu, malam itu tempat kesyukuran nama Allah. Ya Allah, maling. Jangan sampai kita orang majlis kalah maling. Malik itu paham yang namanya malam waktu mustajab. Ini maling nih. Maling paham malam tuh waktu mustajab. Maka kalau nyolong seringnya maka dapat. Emang kalau malam berkah. Maling ngerti kalau malam tuh kita orang majelis kalau nggak ngerti malam tuh berkah, kalah derajatnya sama orang malam itu. Banyak nafahat robbani. Kalau pengen kita tinggi derajatnya, malamnya melek beneran. Nggak ada orang yang tinggi derajatnya siang, nggak ada. Malam. Ada satu negeri orang jadi presiden gara-gara malam diputusinnya. Malam. Begitu. Malam pengumumannya siang atau malam? Awas, jangan dicatat. Nanti yang kayak gini dicatat. Kalau diceritain gitu cepat masuk. Bingung saya. Jadi malam tuh banyak nikmat malam. Melek. Malam. Melek. Begitu. Kalaulah kita termasuk orang yang mohon maaf disebutnya enggak dikejar-kejar oleh kantor, malamnya melek. Bentar putar taspek udah bengong aja, yang penting malam melek. Malam tuh bengong juga nggak apa-apa, tapi jangan main Mobile Legend. Udah bengong aja, merenung, tafakur gitu. Apa ketafakur? Tafakur ilmu. Hebat gue ini, pinter apa aja bisa. Hebat gue. Jawab lagi ya mati. Lu hitung jenggot lu ada berapa? Nggak tahu. Lu ngaku pinter. Jenggot sendiri aja gak tahu jumlahnya berapa. Gitu. Nah, terus saja kita mau baca Quran, mau apa ya lah. Mau tolak kitab apa aja malam melek. Malam melek.
Sebab mujahadah. Wali enggak ada yang diangkat jadi wali siap. Ma'uqidat li waliyin wilayatun ila fil lail. Tidak ada Allah angkat orang jadi wali kecuali malam hari. Nabi aja Isra malam. Nabi Musa dapetin Taurat malam. Wah, orang tuh dikasih rezeki banyak gara-gara malam. Gak usah banyak, baca sholat berapa ya, tengah jam lah, sholat Muhammad 3100 bentar, malam tapi bacanya malam, dahsyat malam, jangan siang, malam melek malam, nikmatnya besar, beda nilainya malam sama siang, beda begitu. Malam wa ayatul lahumul lail, satu tanda kebesaran Allah bagi mereka adanya malam. Pengen besar malam. Jadi ngorak rezekinya malam, mungutinnya siang. Siang buka warung, meleklah dikit malam. Tuhan bila melihat hambanya benar-benar bersyukur sama nikmatnya, maka dianugerahi nikmat yang lain. Kalau enggak, bakal disetop. Begitu, bakal disetop sama Tuhan. Maka bersyukur agar supaya nikmat itu langgeng dan agar diberikan nikmat yang lain. Ini penting bersyukur. Apa aja syukuri, dikasih nikmat yang lain, bersyukur. Alhamdulillah, syukurnya. Alhamdulillah. Banyakin alhamdulillah. Orang muji alhamdulillah, orang nyela alhamdulillah, dagang untung, dagang rugi, bener nih, latihan biar bisa alhamdulillah. Sebab ini adalah kunci segalanya. Alhamdulillah. Ada 8 hurufnya. 78. Itu ada berapa? 8. Sama tasjid. Udah ngitung belum? Jangan 8 aja. Hah? 8 dengan tasjid, double huruf. Pintu surga itu ada 8. Kalau orang baca alhamdulillah, maka dari mana ayat tersalah? Asal sering-sering alhamdulillah. Jangan berhenti alhamdulillah. Ada apa jawab alhamdulillah. Emang ini puncak paling tinggi. Alhamdulillah. Sampai Nabi diusir dari Mekah ke Madinah, alhamdulillah. Pada diusir. Alhamdulillah. Berat, iya, tapi bukan berarti tidak bisa. Wong Nabi sampelnya bisa, berarti kita juga bisa. Alhamdulillah. 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 Jangan kurang-kurang baca alhamdulillah. 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 Begitu. Kurang lebih demikian ngaji malam hari ini. Moga-moga Allah berikan kita kesyukuran.
atas berbagai nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga nikmat itu Allah langgengkan nama kita dan Allah tambahkan dengan nikmat-nikmat yang lain. Amin ya rabbal alamin.